Puji Tuhan, selamat malam teman-teman yang akan bergabung pembelajaran kita malam ini. Sebelum kita belajar, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu, terlebih untuk anugerah-Mu yang begitu besar Kau nyatakan buat kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu boleh menjadi bagian kami. Kami juga terus memohon ampun selalu kepadamu Tuhan, ampuni kami, ampuni salah dosa kami dari perkataan, pikiran, perbuatan kami yang terus seringkali Tuhan Yesus menyakiti hati Engkau, ampuni kami. Biar kami boleh terus hidup dalam perkenanan-Mu, kehidupan kami boleh terus hidup dalam pertobatan. Tuhan tolong kami, mampukan dan kuatkan kami, hingga kami boleh meresponi jaminan pengampunan yang Kau berikan buat kehidupan kami. Kami bersyukur dan bersyukur untuk karya salib-Mu yang luar biasa Engkau nyatakan buat kami. Saat malam hari ini Tuhan, kami kembali memohon kepadamu, Allah Roh Kudus, terangi mata hati kami, untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Kami boleh mendengar lagi apa yang ingin Kau katakan kepada kami semua yang saat malam hari ini mendengar Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Terima kasih untuk kerinduan, untuk semangat. Kami tahu itu daripada-Mu Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami tahu itu semua Engkau berikan buat kami. Biar Tuhan Yesus, apa yang kami lakukan dalam Zoom online ini tidak mendatangkan sia-sia, tapi boleh mendatangkan berkat bagi banyak orang Tuhan. Dan kami semua boleh diberkati Tuhan. Firman yang kami dengar itu boleh berbuah-buah hingga kami boleh berdampak dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami berdoa buat teman-teman kami, biar mereka juga boleh memberikan waktu mereka Tuhan, untuk sama-sama bergabung, belajar pada malam ini Tuhan Yesus mendengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau persiapkan hamba-Mu untuk Tuhan Yesus memberikan apa yang Engkau ingin katakan Tuhan Yesus dalam pembelajaran kami saat malam hari ini. Kami mulai pembelajaran kami dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan membaca 2 Korintus 3 ayat 7-11. Saya akan bacakan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya bagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, maka sekali tidak yang kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Kita bersyukur kembali kita dalami pelayanan perjanjian baru. Malam hari ini kita pelajari bagaimana Rasul Paulus membandingkan kemuliaan perjanjian lama, kita singkat PL, dengan kemuliaan perjanjian baru, kita singkat PB. Untuk membantu sejak awal kita mau membayangkan kemuliaan PB itu setara dengan serupa dengan sinar matahari, kemuliaan PL itu setara serupa dengan cahaya lilin. Cahaya lilin
versus sinar matahari kita gunakan sebagai ilustrasi dalam membandingkan kemuliaan PL versus kemuliaan PB. Maaf, saya belum buka bukunya. Kita tunggu sebentar. Saya sambil lanjutkan. Sampai dengan ayat 6 di pasal 3 ini. Sekali lagi sampai dengan pasal 6 di ayat 6 di pasal 3 ini, kita telah melihat bagaimana Rasul Paulus secara tersirat menunjuk kepada pelayanannya itu sebagai pelayanan PB. Sekali lagi, sampai sebelum ayat 7, jadi ayat 1 sampai 6 di pasal 3 ini, Paulus menunjuk pelayanannya sebagai pelayanan PB dan pelayanan para rasul palsu yang datang setelah Paulus ke kota Korintus itu sebagai pelayanan PL. Ini kita pahami dulu sekali lagi, pelayanan Paulus, pelayanan PB, pelayanan rasul palsu, pelayanan PL. Masih dalam rangka mempertentangkan, mengkontraskan pelayanannya dengan pelayanan para rasul palsu, Rasul Paulus menjelaskan lebih lanjut di ayat 7 sampai 11 ini. Caranya, Paulus memperbandingkan kemuliaan PL dengan PB. Paulus jelaskan bahwa meski pelayanan PL itu memiliki atau disertai kemuliaan, tetapi nggak seperti yang digembar-gemborkan rasul palsu, bahwa pelayanan PL itu masih berkuasa, masih berdampak, masih membuat hidup seseorang berdampak. Paulus tegaskan, pelayanan PL itu udah nggak punya dampak, udah nggak punya kuasa, udah nggak berlaku lagi. Atau dengan kata lain, apa yang Paulus jelaskan di sini ini untuk menentang apa yang diajarkan oleh para rasul palsu. Tentu kita tidak tahu apakah para rasul palsu ini nggak tahu bahwa pelayanan PL itu sudah berlalu, atau memang mereka tahu tapi pura-pura nggak tahu. Itu nggak kita tahu, kita nggak peroleh kejelasan. Yang jelas mereka masih menganggap dan masih mengajarkan bahwa pelayanan PL itu punya kuasa, punya dampak. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan Paulus melawan, mengcounter pernyataan ini, pengajaran ini. Mulai ayat 7 ini sampai ayat 18 dari 2 Korintus pasal 3, Paulus dapat kita katakan menjelaskan panjang lebar apa yang ia padatkan di ayat 6. Kita lihat ayat 6.
Ayat inilah yang Paulus jelaskan panjang lebar di ayat 7 sampai 18. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Kemudian kita lihat bahwa ayat 7 sampai 18 dapat kita katakan sebagai tafsiran versi Kristen terhadap Keluaran 34 ayat 29 sampai 35. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidak tahulah ia bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Di bagian pertama ini kita bicara tentang kemuliaan, glory. Kemudian nanti di bagian kedua ayat 12 sampai 18 kita bicara tentang selubung. Malam hari ini kita hanya sampai ayat 11. Paragraf ini ayat 7 sampai 11 didominasi oleh perbandingan kemuliaan antara PL dan PB. Pertama, dijelaskan di sini antitesis antara dua perjanjian ini. PL ditandai oleh kematian dan penghukuman, sedangkan PB ditandai dengan kehidupan dan pembenaran. Kematian penghukuman PL, kehidupan pembenaran atau kebenaran PB. Lebih lanjut, nanti PL itu dijelaskan bersifat sementara tidak kekal, pudar, sudah tidak berlaku. Sedangkan PB itu kekal, tidak mengenal kata pudar, PB itu abadi, tetap untuk selamanya. Itu poin 1. Kemudian poin 2, kita lihat penggunaan pola jika titik-titik betapa lebihnya lagi. Jika titik-titik betapa lebihnya lagi. Untuk menempatkan PB di atas PL. Jika kemuliaan menyertai PL, betapa lebihnya lagi kemuliaan menyertai PB. PB di atas PL menggunakan pola jika titik-titik betapa lebihnya lagi. Sekali lagi kita sedang membahas 7 sampai 11. Ketiga, pengutupan atau polarisasi secara progresif dari
kemuliaan dua perjanjian ini. Dimulai dengan pertanyaan, diakhiri dengan penegasan. Puji Tuhan. Kita lihat di sini ada gambar yang ada di sini. Pelayanan kematian itu datang dengan kemuliaan, kemudian dibandingkan dengan pelayanan roh. Kemudian di bawahnya, pelayanan penghukuman itu kembali datang dengan kemuliaan. Paulus tegaskan, how much more, betapa lebihnya lagi pelayanan pembenaran, ministry of righteousness. Overflow, berbual-bual dengan kemuliaan, melimpah, meluap-luap kemuliaan yang menyertai pelayanan pembenaran. Kemudian jika perjanjian yang being abolished, yang sudah tidak berlaku lagi, itu datang melalui kemuliaan, how much more, betapa lebihnya lagi pelayanan perjanjian yang which remains, yang tetap, yang kekal, yang nggak mengenal kepudaran, akan disertai dengan kemuliaan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari ayat-ayat tadi, masih di pendahuluan, Paulus membandingkan kemuliaan dua perjanjian ini. Yang dengan kata lain, Paulus menegaskan dua kebenaran. Two great kebenaran. Church, kebenaran yang besar, yang penting. Di satu sisi, ia menegaskan bahwa PL itu disertai kemuliaan Allah. Jadi Paulus nggak pernah mengajarkan bahwa PL itu berasal dari kuasa kegelapan, atau bahkan PL itu nggak disertai perkenanan, tidak disertai dengan kemuliaan Allah. Enggak. Paulus tegaskan, PL itu disertai kemuliaan Allah, disertai perkenanan Allah. Yang Paulus ajarkan saat mengkontraskan PL dengan PB adalah PL itu menjadi sesuatu yang berbahaya saat masih dianggap berlaku, di saat PB sudah mulai diterapkan oleh Allah. Pelayanan PL di masa PB masih tahap dinubuatkan oleh para nabi di PL, itu dalam perkenanan Allah. Tetapi saat PL diterapkan, di saat PB sudah bukan lagi nubuat, tapi sudah digenapi, nah itu menjadi masalah. Dan itu yang dilakukan oleh para rasul palsu. Kemudian dijelaskan di sini. PL itu Paulus sebut sebagai pelayanan yang membawa kematian, bukan karena perjanjian itu sendiri, atau bukan karena perjanjian tersebut nggak disertai kemuliaan. Bukan. Mengapa Paulus sebut PL itu pelayanan
memimpin kepada kematian, itu karena ketidakmampuan umat Allah untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang diusung oleh perjanjian tersebut, yang terkandung di dalam perjanjian tersebut. Umat Allah nggak punya kapasitas rohani untuk memenuhi berbagai ketentuan-ketentuan yang dikandung oleh hukum Allah, oleh perjanjian lama. Terus kita ingat, sesuai dengan konteks kita sekarang juga, yang namanya perjanjian itu ada isi perjanjian. Demikian pula saat Allah memberikan perjanjiannya kepada umat, ada isinya. Saat isi dari perjanjian tersebut dilakukan, ditaati, dipenuhi, maka perjanjian tersebut Allah memberikan berkat, Allah memberikan perkenanan, diterima dong. Kan Allah buat perjanjian, ada isinya, umat penuhi isi perjanjian, ya seharusnya Allah memberkati. Tetapi kenyataannya di PL, Allah berikan perjanjian, ada isinya, umat nggak mampu, nggak punya kapasitas rohani untuk menaatinya, untuk memenuhi persyaratan yang ada di perjanjian ini. Maka instead of hidup yang sampai kepada umat, berkat, perkenanan, kemuliaan yang sampai kepada umat, tetapi yang datang justru penghukuman Allah, penghukuman kematian pada umat. Itu yang kita dapati di bagian ini, mengapa Paulus sebut pelayanan PL itu pelayanan kematian. Padahal tentu Allah nggak bermaksud untuk memberikan kematian kepada umat. Allah PL, Allah PB sama, Allah penuh kasih. Tentu pertanyaan-pertanyaan kritis adalah mengapa Allah perlu ngasih PL dulu, nggak langsung PB. Itu pertanyaan-pertanyaan kritis yang perlu kita pikirkan lebih lanjut, yang perlu kita selidiki lebih lanjut supaya bisa lebih lagi memuaskan keingintahuan kita, kritisnya kita, ragunya kita. Kenapa sih perlu PL dulu baru PB? Kenapa nggak langsung PB? Itu kan yang kadang-kadang membuat kita bingung juga, ragu juga. Tetapi kiranya dalam ketergantungan pada Roh Kudus, dalam berserahnya kita pada kedaulatan kerajaan Allah, keraguan, keingintahuan, kebingungan kita itu mendorong kita untuk ingin tahu lebih, tetapi dalam penundukan. Kita percaya saat kita pelajari dalam ketergantungan pada firman, pada Roh Kudus, maka keingintahuan kita, keraguan kita, kekritisan kita, skeptis kita terhadap firman Tuhan, terhadap jalannya karya keselamatan, itu akan membawa kita kepada hal-hal yang lebih baik. Tadi barusan dengar khotbahnya Yakub Handoko, keraguan bagi kekristenan, bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang yang tunduk pada Roh Kudus, keraguan itu akan membawa kita pada keyakinan yang lebih lagi jika tadi diikuti dengan pembelajaran yang lebih dalam di bawah naungan
perkenanan Tuhan. Itu yang kiranya bisa mendorong kita untuk lebih dan lebih lagi dalami firman. Puji Tuhan. Kita habiskan dulu pendahuluan sebelum diskusi, sebelum masuk ayat per ayat. Dua kebenaran ditegaskan. Pertama, pelayanan pelayanan PL itu disertai kemuliaan Allah. Paulus bersikeras menegaskan kebenaran ini. Namun di sisi lain, Paulus pun menegaskan bahwa kemuliaan pelayanan PB memudarkan kemuliaan pelayanan PL. Hasilnya, the net effect, hasilnya adalah meski perjanjian lama memiliki kemuliaan di masanya, namun itu udah nggak berlaku lagi ketika PB dengan kemuliaan yang jauh melampaui segala sesuatu sudah datang, sudah diterapkan. Karena itu, Paulus tegaskan, sia-sia itu semua pelayanan dari para rasul palsu. Sia-sia semua pelayanan dari orang-orang yang masih menganggap PL itu memiliki kuasa, memiliki dampak. Itu kiranya yang menjadi bagian kita di pendahuluan ini sebelum masuk ke ayat 7 dan 8. Kita diskusi dulu, silakan Ibu Rin. Teman-teman baru pendahuluan, mungkin ada pertanyaan atau menambahkan juga boleh. Apa dikumpul dulu ya, nanti terakhir ya. Boleh bertanya. Kita lanjut ya teman-teman. Puji Tuhan, kita lanjut. Kita lihat selanjutnya bagaimana Paulus menjelaskan di ayat 7 dan 8. Lewat dua ayat ini Paulus menampilkan yang pertama dari tiga pola jika titik-titik-titik betapa lebihnya lagi. Di bagian ini ia mulai dengan menunjuk PL sebagai pelayanan yang membawa kepada kematian, sedangkan PB sebagai pelayanan roh. Mengapa disebut membawa kematian? Karena PL itu menghadirkan hukuman Allah. Mengapa menghadirkan hukuman? Karena perintah Allah datang kepada hati-hati yang nggak diubahkan. Had not been changed. Nggak diubahkan, yang belum diubahkan. Sampai kepada hati yang belum diubahkan. Jadi dari ketidaktaatan mengakibatkan penghukuman yang mematikan. Karena itu Paulus sebut pelayanan PL, pelayanan yang memimpin atau membawa kepada kematian. Terus kita diingatkan PL dan kemuliaannya nggak dimaksudkan seperti itu. Respons umatlah yang membawa kepada kematian.
kemungkinan datangnya hukum Allah membawa kepada kematian itu sudah diberikan di PL. Sudah diberikan di PL. Kita lihat ayatnya di ulangan, maaf. Dua 27, 26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Kemudian 30, 17, 18 kitab ulangan. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadat kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Jadi sudah dalam konsep Paulus sebagai seorang Israel yang dibesarkan dengan latar belakang PL, sudah menjadi pemahaman Rasul Paulus bahwa hukum yang datang ke hati yang gak taat itu membawa kepada kematian, kebinasaan. Sekali lagi itu menjelaskan mengapa pelayanan PL disebut pelayanan yang memimpin kepada kematian. Saya terus terdorong untuk menegaskan bahwa pelayanan PL itu nggak dimaksudkan oleh Allah sendiri untuk mendatangkan kematian. Enggak. Itu berarti Allah yang penuh kebencian. Dia suka mendatangkan kematian. Enggak. Allah memaksudkan PL itu, kita terus pelajari, untuk menyiapkan umat pada perjanjian baru, pada kemuliaan yang lebih besar. Tetapi saat PL diterapkan, ternyata sebagian besar mayoritas bangsa Israel itu menyikapi dengan tidak benar. Mereka justru mengharapkan berkat dari hukum, bukan mengharapkan berkat dari kurban. Mereka bersemangat menaati hukum, padahal seharusnya mereka tahu hati mereka, hidup mereka secara rohani tidak memiliki kapasitas untuk taat di seluruh hukum. Allah datang dengan hukum dan kurban binatang. Seharusnya mereka fokus pada kurban binatang yang digenapi oleh kurban Kristus. Kita nggak mau terjebak pada pemahaman bahwa PL itu jahat karena berasal dari Allah yang jahat. PL itu kejam karena berasal dari Allah yang kejam. Baru nanti di PB Allah bermurah hati menjadi Allah yang baik, hadir dengan hukum kasih karunia. Kita nggak mau masuk kepada jebakan seperti itu. Karena di sini pun Paulus sedang membandingkan kemuliaan, berarti perkenanan Allah di PL dengan kemuliaan di PB. Paulus nggak meniadakan kemuliaan PL. Kiranya itu menjadi penegasan bagi kita sama-sama supaya kita nggak pernah salah dalam menilai PL, nggak pernah salah menilai dalam bagaimana PL memperkenalkan Allah. Karena pada prinsipnya sama, Allah PL, Allah PB sama.
hukum Allah sampai ke hati yang nggak taat, datangkan hukuman, dan hukuman itu adalah kematian. Namun demikian, hukum Allah PL itu disertai kemuliaan. Paulus bersikeras menegaskan kebenaran ini. Kemudian kita dapati gambaran di sini. Kemuliaan PL itu bagaikan lilin. Saat background-nya adalah pekatnya kegelapan dunia saat itu, maka PL yang bagaikan lilin itu sudah amat sangat mencerahkan di tengah kegelapan dunia saat itu. Lewat tentu awalnya Abraham, tetapi belum ada hukum tertulis saat Abraham. Lewat Musa lah hadir hukum tertulis dari Allah Maha Kudus, pencipta langit dan bumi. Pencipta manusia yang saat itu berada di kungkungan kegelapan, hadir PL yang bagaikan lilin. Itu sudah sangat mencerahkan. Namun, seperti halnya cahaya lilin menjadi nggak berarti saat sinar matahari hadir, demikianlah PL menjadi nggak berarti saat PB hadir. Namun sekali lagi, bagi rasul palsu, PL tetap berarti dengan segala aturannya, metodenya, dengan segala jadwalnya, hari-hari raya, dengan segala ritualnya. PL masih punya kuasa bagi para rasul palsu. Seperti kita masih mengandalkan lilin, terus fokus pada lilin, padahal kita di tengah matahari. Sebuah kesia-siaan. Kemudian lanjut, kita dapati keyakinan dari Paulus bahwa sama-sama berasal dari Allah. Sama-sama berasal dari Allah. Sumber segala kemuliaan, cahaya di wajah Musa itu sesungguhnya Allah berikan untuk menunjuk kepada sinar yang akan datang. Kemudian juga dari Allah. Sinar kemuliaan yang jauh lebih terang, yang bersifat permanen. Selanjutnya kita lihat bahwa pelayanan di bagian ini 7-8, pelayanan kematian itu dikontraskan dengan pelayanan roh. Kematian dikontraskan dengan Roh Kudus. Kita tentu sudah bahas di ayat 1-6 dengan pengertian bahwa roh yang memberi hidup. Jadi meski seharusnya pelayanan roh dibandingkan dengan pelayanan kehidupan, tapi karena Paulus sudah menjelaskan sebelumnya bahwa rohlah yang memberi hidup, maka di ayat ini pelayanan kematian dikontraskan dengan pelayanan roh. Sambil kita lihat ayat 7 dan 8. Roh yang memberi hidup. Kemudian kita dapati pertanyaan yang penting. Di mana kemuliaan PB terpancar? Di mana kemuliaan pelayanan roh terpancar? Muncul
bersinar sehingga umat bisa lihat, umat bisa nikmati sinar tersebut. Di ayat 7 sampai 18 ini, Paulus menggunakan pengalamannya sendiri untuk menjawab pertanyaan ini. Di mana kemuliaan roh, kemuliaan pelayanan PB terpancar. Kemuliaan PB terpancar dalam hidupnya sebagai rasul PB. Sebagai orang Yahudi, ia sebelumnya buta secara rohani. Kemudian di jalan menuju Damsyik, Kristus menampakkan dirinya, Kristus melepaskannya dari kebutaan rohani. Di momen itulah, di perjumpaan secara pribadi dengan Kristus itulah, Paulus celik dan memandang kemuliaan Kristus yang jauh melampaui segala sesuatu. Itulah yang membuat ia berbalik dari hukum, dari kefarisiannya kepada Allah, kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kita sudah sering belajar kan, Paulus seorang Farisi. Ia mengalami kemerdekaan. Ia menerima kehidupan oleh Roh Kudus. Pelayanan PB sungguh bagi Paulus ada pelayanan yang jauh lebih mulia daripada pelayanannya dahulu sebagai seorang Farisi. Pelayanan yang udah gak berlaku lagi. Terus diingatkan, Paulus dulu kan kejar-kejar orang Kristen. Tangkap, penjarakan, jika perlu hukum mati. Dia lakukan dengan penuh gairah, penuh semangat. Karena ia dibutakan. Ia menganggap diri sedang melayani Allah Israel, padahal ia sedang dalam keadaan buta. Ia sesungguhnya sedang melayani dirinya sendiri. Ia sedang bahkan melayani kuasa kegelapan. Namun sejak perjumpaannya dengan Yesus di jalan menuju Damaskus, mata Paulus dicelikan sehingga ia bisa memandang kemuliaan Kristus. Nah, yang jauh lebih indah adalah kemuliaan yang Paulus saksikan di jalan menuju Damaskus itu memberi gambaran, merupakan deskripsi dari pengalaman setiap orang yang oleh Injil berbalik kepada Allah, berbalik kepada Kristus. Dahulu kita bisa begitu menikmati dosa, tetapi oleh Injil kita dibawa untuk melihat kemuliaan salib Kristus, sehingga sedemikian keindahan dosa, nikmatnya dosa itu pudar. Itu nggak berarti lagi karena kita bisa begitu tenggelam dalam menikmati Kristus. Sekali lagi, kemuliaan yang Paulus saksikan di jalan menuju Damaskus memberikan deskripsi dari kemuliaan yang dinikmati oleh orang-orang yang berbalik dari cara hidup yang lama. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita pindah ke ayat 9. Ayat 10-11 hanya merupakan penegasan. Akan cukup lama kita di ayat 9 sebelum di ayat 10 dan 11 kita menghabiskan dengan cepat. Ayat 9. Paulus selanjutnya menunjuk bahwa pelayanan PL itu pelayanan penghukuman, penghakiman. Ayat 9 kan,
memimpin kepada penghukuman. Tadi kan memimpin kepada kematian. 7 dan 8 seperti itu. Di ayat 9 Paulus tunjuk pelayanan PL, pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Itu mulia, Paulus katakan, disertai kemuliaan. Datangnya pelayanan PL itu disertai kemuliaan. Buktinya muka Musa bercahaya. Cahaya yang membuat orang Israel, bahkan Harun sekalipun, nggak kuat untuk natap terus. Natap mungkin hanya sedetik, 2 detik, langsung palingkan lagi wajah mereka. Sedetik, 2 detik, 3 detik, palingkan lagi wajah mereka. Kemuliaan yang menyertai PL itu enggak, bahasa sekarang, omon-omon, yang nggak ada artinya, yang hanya basa-basi. Enggak, kemuliaan yang menyilaukan. Padahal kemuliaan itu belum, kita katakan belumnya, mampu mengubah hati. Pelayanan itu hanya menghadirkan hukum secara tertulis di loh-loh batu, bukan di hati manusia. Tapi walaupun demikian, pelayanan ini disertai kemuliaan. Apa yang ditunjuk dengan penghukuman atau penghakiman? Kata penghakiman Paulus gunakan untuk menunjuk pada penolakan Allah, the divine rejection, penolakan Allah terhadap mereka yang gagal dalam menaati hukum-hukumnya. Gagal, tadi kan Allah berikan perjanjian, ada isinya, gagal dipenuhi, datang hukuman. Karena sudah ada perjanjian, tentu saat hukuman diberikan itu penghukuman yang adil. Allah nggak mengada-ada. Allah bukan seperti diktator. Allah bukan seperti kaisar yang otoriter, yang kejam, yang seenaknya menjatuhkan hukuman. Enggak, udah ada perjanjian ini loh. Perjanjian lama. Taati, kamu akan hidup di tanah di mana engkau akan berdiam, tanah Kanaan. Penghukuman yang adil. Ada perjanjian, umat gagal tepati, hukuman mendatang. Karena itu dapat kita yakini bahwa Paulus sepakat dengan penilaian Nabi Yeremia terhadap orang-orang sebangsanya. Paulus sepakat dengan penilaian Nabi Yeremia terhadap orang-orang bangsanya. Assessment Nabi Yeremia terhadap bangsa Israel. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, sekalipun meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Inilah
assessment Nabi Yeremia terhadap bangsanya. Dan Paulus aware, Paulus sepakat bahkan dengan assessment tersebut, dengan penilaian tersebut. Penghukuman Allah adalah penghukuman yang adil. Penghakiman Allah penghakiman yang adil. Karena mereka gagal menaati hukum-hukumnya. Itu yang dimaksud dengan penghukuman. Sekarang pembenaran atau kebenaran, pelayanan yang jauh lebih besar kemuliaannya. Apa yang dimaksud dengan kebenaran di bagian ini? Bahasa kita dalam terjemahan LAI sudah menafsirkan dengan menulis kata pembenaran. Kebenaran atau pembenaran menunjuk pada status legal yang dinyatakan, diketuk oleh Allah sebagai hakim terhadap manusia. Status legalnya adalah diampuni, dinyatakan nggak bersalah. Diampuni, dinyatakan nggak bersalah. Itu diketuk oleh Allah dari pihak Allah sebagai hakim. Itulah pelayanan kebenaran, pelayanan pembenaran. Kembali kita diingatkan bahwa itulah pelayanan PB. Kita memberitakan, kita menyajikan, kita share berita kabar baik bahwa Yesus telah menjadi kurban supaya kita diampuni, kita dinyatakan tidak bersalah. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa pelayanan pembenaran ini jauh lebih mulia? Karena tadi saat dinyatakan diampuni oleh hakim, dinyatakan nggak bersalah oleh Allah, kita langsung masuk kepada hubungan dengan Allah. Kita langsung bisa menghadap tahta kasih karunia-Nya dengan keberanian. Perjumpaan dengan Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berbalik dari cara hidup yang lama kepada kemuliaan salib, itu tadi memberikan segala berkat yang tersedia dalam hubungan erat, intim dengan Allah. Berkat-berkat yang hanya mungkin terjadi saat kita diketuk, status kita nggak bersalah, forgiven, diampuni. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita masuk ke dua ayat terakhir, cepat saja. Mengapa kemuliaan yang dilekatkan pada Musa sekarang udah nggak mulia lagi? Karena kemuliaan yang melampaui segala sesuatu yang Paulus dapati di wajah Kristus. Paulus, sekali lagi di ayat 7 sampai 18, Paulus memakai dirinya sendiri untuk menyatakan kemuliaan PB, kemuliaan yang melampaui segala sesuatu. Paulus katakan, kemuliaan yang ada di muka Musa itu menjadi pudar saat dibandingkan dengan kemuliaan Kristus, kemuliaan di wajah Kristus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Paulus menjadi buta
secara jasmani, tetapi secara rohani dia langsung dicelikan. Oh, ini loh kemuliaan yang membuat kemuliaan Musa berhenti. Kemuliaan Musa nggak berlaku lagi. Pelayanan PL usang. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kemuliaan Kristus ini dilekatkan dengan pelayanan roh dan pelayanan pembenaran. Puji Tuhan. Inilah pelayanan kita, pelayan-pelayan perjanjian baru. Kita semua direkrut oleh Bapa untuk menjadi pelayan-pelayannya, dan Yesus Kristus yang memenuhi semua persyaratan yang kita butuhkan untuk menjadi pelayan-pelayan PB. Kemudian Roh Kudus yang memampukan kita menjalankan pelayanan roh, pelayanan pembenaran, pelayanan PB. Kemuliaan Kristus dilekatkan dengan pelayanan PB ini. Sehingga sungguh dan sungguh saat kita melayani bahkan sebagai ibu rumah tangga, sebagai tukang bangunan ke sesama tukang bangunan, pelayanan sekecil apapun, sereceh apapun, tetapi disertai kemuliaan yang tiada tara. Pelayanan yang seminor apapun bagi orang lain disertai oleh kemuliaan yang melampaui segala sesuatu. Karena kita share Injil, kita memberitakan Injil. Kita nggak malu saat memberitakan Injil. Ada orang-orang malu memberitakan Injil sepenuh, sehingga perlu ditambahkan dengan gaya-gaya motivasi, gaya-gaya pengembangan diri yang dia dapat dari luar. Karena nggak pede dengan Injil yang ia beritakan. Tambahkanlah artikel-artikel pengembangan diri. Karena nggak pede dengan pelayanan Injil, pemberitaan Injil, share Injil, penyajian Injil sepenuh. Kok kita nggak mau jatuh ke dalam jebakan itu. Kita pede banget dengan pelayanan Injil. Meskipun kita hanya sebagai ibu rumah tangga. Karena kenapa? Karena pelayanan kita sekecil apapun di hadapan manusia disertai kemuliaan Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Kita memberitakan Injil disertai cahaya tentang kemuliaan Kristus. Itu yang kita beritakan. Itu yang kita sajikan kepada ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, kepada anak-anak. Itu yang perlu kita sajikan. Injil itu biar mengubahkan kita, melimpah dalam hidup kita, sehingga secara natural, secara organik keluar dari hidup kita. Bukan hanya di mulut dengan banyaknya nasihat, bukan hanya di ritual dengan banyak kita berdoa, bukan. Tetapi keluar dari hidup sehari-hari. Dari bagaimana kita memperlakukan mereka. Dari bagaimana kita menolong mereka dalam menghadapi pergaulan yang jahat, godaan-godaan anak remaja. Tetapi kita dengan pertolongan Injil, kita bisa menyajikan kabar baik itu lewat sikap kita, lewat nasihat kita. Itu menunjukkan, memberi kepastian, keyakinan bahwa pelayanan kita adalah pelayanan PB. Disertai roh, memancarkan kemuliaan. Puji Tuhan. Ayat terakhir 11.
Paulus membandingkan antara kesementaraan atau sesuatu yang pudar dengan yang nggak pudar, dengan yang kekal. Kemuliaan Musa itu sementara dan pudar, kemuliaan Kristus itu kekal dan tidak akan pudar. Kemuliaan Kristus itu hadir untuk tidak digantikan dengan kemuliaan lain. Kemuliaan Kristus nggak akan digantikan dengan kemuliaan yang lebih besar. Itu tentu menunjuk pada eskatologi. Kita belajar ilmu akhir zaman, doktrin akhir zaman, sampai nanti di mana dunia yang kita kenal sekarang ini dibinasakan oleh Tuhan, kemuliaan Kristus itu tetap melampaui segala sesuatu. Terakhir, kemuliaan ini memiliki dampak yang luar biasa, sangat berkuasa. Kemuliaan yang sangat luar biasa dampaknya saat kita berpaling dari cara hidup lama kepada kemuliaan Kristus. Kita yang penuh dosa, kita yang bagaikan bejana tanah liat, kita diubahkan serupa dengan gambar Allah. Ayat terakhir malam hari ini, dengan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Hebatnya kemuliaan yang menyertai pelayanan PB adalah kemuliaan itu mengubahkan hidup kita sedemikian luar biasa sehingga kita benar-benar diubahkan dan hidup kita mampu mengubahkan orang lain. Itu kan yang Paulus bangga-banggakan dalam pelayanannya. Kemuliaannya mengubahkan hidup dia dari begitu semangat kejar orang Kristen, bahkan bunuh orang Kristen, jadi orang yang siap mati bagi Kristus. Jadi orang yang bisa mengubahkan orang lain untuk juga cinta kepada Kristus dan kagum kepada salib Kristus. Segala hormat, kemuliaan bagi Allah. Kita pelayan PB, kiranya kita semakin bangga menjadi pelayan-pelayan PB. Karena malam hari ini sudah kita bandingkan pelayanan PL dengan segala hukumnya, dengan segala ritualnya, dengan segala jadwalnya, dengan segala aturan, jadwal-jadwal. Itu kita bisa nomor sekian kan. Karena kita yakin pelayanan PB, pelayanan dalam pimpinan roh itu jauh lebih berdampak, jauh lebih berkuasa. Saat ini mungkin kita bandingkan, orang-orang yang punya disiplin rohani itu lebih kudus ya. Orang-orang yang jam doanya benar banget itu lebih berdampak ya. Kita nggak mau lihat itunya. Kita mau menilai apakah orang tersebut melakukan semua ritual, jadwal-jadwal, disiplin. Itu karena cinta Tuhan atau karena sesuatu hal yang lain. Karena kagum sama Kristus dan salibnya. Atau karena hal-hal lain. Itu yang mau kita selidiki. Kalau benar orang ini jam doanya hebat, puasanya hebat, jadwal-jadwal menjalani ritualnya hebat karena ia cinta Kristus, atau kita kagumi, kita bisa tanya kepada dia, apa sih khasiatnya, apa sih kuncinya, apa sih resepnya sehingga bisa sedemikian disiplin. Kita bisa terinspirasi oleh mereka. Tetapi saat kita tahu orang itu begitu taat dengan ritual, jadwal, aturan hanya karena hal-hal lain di luar kekaguman pada salib Kristus, saya pribadi nggak mau terinspirasi dengan mereka. Saya nggak kagum dengan mereka.
Maka malah saya kasihan terhadap mereka. Capek-capek ikuti ritual, capek-capek bersaat teduh, capek-capek ibadah dan pelayanan, tapi semua sia-sia. Sama persis dengan para rasul palsu di zaman Rasul Paulus. Yang kita banggakan adalah kemuliaan yang menyertai pelayanan Injil, pelayanan perjanjian baru. Segala hormat, kemuliaan bagi Kristus. Puji Tuhan, teman-teman, ada yang mau menanyakan atau menambahkan? Puji Tuhan, kalau kita ada di zaman perjanjian baru ya, jadi apa ya, hidup kita biar boleh lebih lagi sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kita melayani gitu, sesuai dengan perjanjian baru. Kalau dulu-dulu saya berpikir mengikuti ritual, metode-metode itu udah oke banget gitu loh, nggak mikir mau berdampak ya mau enggak, yang penting kan aku udah ngikutin deh, saya udah ngikutin segala aturan-aturan, ritual-ritual. Ternyata kalau kita pelajari firman Tuhan saat malam hari ini tuh salah gitu ya. Kalau tidak disandingi dengan perbuatan kita, dengan buah-buah yang ada gitu. Itu aja dari saya. Mungkin ada dari Niar, Agnes, Kak Suci, Kak Aurora, boleh berbagi dalam pembelajaran kita malam ini. Halo, tidak ada ya, udah oke semua nih. Oke, kita akan tutup pembelajaran kita malam ini. Terima kasih ya teman-teman udah bergabung saat malam hari ini dalam pembelajaran kita. Kita akan tutup. Nanti saya minta Kak Suci yang berdoa ya. Oke, sebelumnya makasih ya Bung Sam untuk malam ini. Cukup dicelikkannya oleh firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Asik. Bapa dalam surga, yang mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Di waktu kami yang singkat ini Tuhan, di malam hari ini khususnya, kami bersyukur kalau kami masih boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya, Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan, kalau dalam pelayanan kami, kalau kami ada yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan, atau kami jauh dari pelayanan perjanjian baru sesuai dengan yang kami dengar pada saat malam hari ini, ampuni kami Tuhan, dan kami bersyukur kalau mata iman rohani kami dicelikkan kembali Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan karena pembenaran akan pengorbanan Kristus di kayu salib Tuhan, itu sehingga apapun kesalahan yang kami lakukan Tuhan, kami tahu kami diampuni dan kami dinyatakan tidak berdosa atau tidak bersalah dalam kehidupan kami Bapak. Tuhan Yesus, kami tetap berdoa Tuhan, kiranya setiap pelayanan kami yang hadir pada saat malam hari ini, apapun profesi kami Tuhan, kami yang kerja di kantor atau sebagai ibu rumah tangga Tuhan Yesus, kiranya kami selalu disertai oleh kemuliaan-Mu ya Roh Kudus, yang memampukan kami Tuhan dengan kerendahan hati, dengan penuh sukacita, melakukan pelayanan kami setiap saat. Sehingga dalam pelayanan kami Tuhan, dapat dilihat kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan, itu boleh berdampak ya Tuhan, bagi siapapun yang bisa merasakannya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami selalu berjuang Tuhan Yesus. Kami selalu berjuang ya Roh Kudus. Kiranya pelayanan kami Tuhan, dari hari ini dan ke depannya ya Tuhan Yesus, itu sesuai dengan pelayanan. Karena kami sudah menerima
Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk Bung Semi Tuhan yang sudah melayani kami pada saat malam hari ini. Kiranya setiap pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, kami percaya berdampak yang luar biasa. Mungkin bukan malam ini Tuhan, tetapi malam-malam berikutnya di saat ada orang yang mendengarkan kebenaran firman pada saat ini melalui saluran YouTube atau dimanapun Tuhan Yesus, itu akan menjadi dampak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kasih karunia dari Roh Kudus selalu menyertai hamba-Mu ini Tuhan. Urapan-Mu nyata dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami selalu berdoa Tuhan, Roh Kudus selalu bekerja dalam kehidupan hamba-Mu ini. Dan jauhkan dari kesombongan Tuhan, selalu berikan kerendahan hati dalam setiap pelayanannya, sehingga semuanya itu hanya nama Tuhan Yesus yang terpuji dan termulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tutup pembelajaran kami pada saat malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.